Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in alam bidayadin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Panjenenganipun kalau mani ulama khusus saking rombongan Mampun ini saya rombongan Madrasah Al-Ittihad 2 Pasir Lor Mateng Bapak Wahyu Sulaiman selaku takmir Masjid Nurul Sulaiman Banyumas yang dihormati, dan santriwati dari Madrasah Al-Ittihad 2 Pasir Lor. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama telah melaksanakan ziarah Wadi Banyumas. Alhamdulillah termasuk rute dari perjalanan untuk ziarah Wadi Banyumas. Santriwan dan santriwati semuanya yang hormati, mohon maaf Pak, ini perkenalan kami dari rombongan keluarga besar Madrasah Al-Ittihad 2 Pasir Lor. Pada Bapak nanti untuk bisa berikan pada kami penghargaan di ziarah Wali Banyumas. Dan monggo dal kalau semuanya pada Bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Yang kami hormati Bapak Kiai, para jajaran dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Diniyah Al-Ittihad 2 Pasir Lor Karanglewas. Ya, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Juga kepada santriwan santriwati yang dari pagi sudah mengikuti ziarah di Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah sore hari ini kita sampai di Masjid Agung Nurul Sulaiman Banyumas dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Santriwan santriwati serta Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit kami menyampaikan tentang sejarah Masjid Agung Nurul Sulaiman mumpung kita di masjid ini. Perkenalkan, nama kami Pak Wahyu dari Takmir Masjid Nurul Sulaiman. Adik-adik, saya sebut adik-adik sekalian. Masjid ini berdiri diperkirakan tahun 1755. Lihat masjidnya, umurnya kurang lebih sudah 270 tahun. Kalau manusia zaman sekarang barangkali sudah meninggal. Yang mendirikan masjid ini juga sudah meninggal. Tapi lihat masjidnya, masih gagah, masih kokoh. Inilah Masjid Agung Nurul Sulaiman, masjid cagar budaya, masjid yang dilindungi oleh negara. Maka kita selama di masjid ini, ketika berkunjung ziarah untuk bisa menjaga masjid ini, tidak boleh ada yang coret-coret, tidak boleh ada yang dirusak, tidak boleh ada yang dibawa pulang. Nanti saya bawa pulang beduknya, emangnya kuat. Jadi ini cagar budaya dilindungi oleh negara. Masjid ini berdiri tahun 1755. Banyumas pada saat itu dipimpin bupati yang ke-9. Beliau adalah Raden Tumenggung Yudonegoro yang ke-3. Pada masa beliau, Bupati Banyumas yang ke-9, dibangun rumah kabupaten. Jadi dulu di sini ibu kota kabupaten, kota metropolitan yang sangat ramai, subur.
Tapi ibu kotanya sudah pindah ke Purwokerto tahun 1930. Nah, kembali adik, masjid ini berdiri pada zaman itu ya, tahun 1755 ada dua zaman. Zaman yang pertama adalah zaman kerajaan Mataram Islam. Masjid ini berdiri pada saat Indonesia belum merdeka. Bentuknya masih kerajaan-kerajaan, yaitu pada masa kerajaan Mataram Islam, pusatnya di Yogyakarta dan di Surakarta. Terus Banyumas apa itu? Apakah dulu Banyumas kerajaan? Bukan. Tapi Banyumas ikut wilayah kerajaan yang pusatnya di Surakarta. Makanya kemarin ada yang tanya, Pak Wahyu, kenapa di Banyumas ada masjid kuno gaya kerajaan? Apakah dulu Banyumas kerajaan? Bukan. Karena Banyumas itu masuk wilayah kekuasaan kerajaan Mataram Islam yang di Surakarta. Maka pada tahun itu masjid kita didirikan. Ciri-cirinya masjid kita ini adalah masjid kuno pada zaman kerajaan Mataram Islam. Cirinya ada 5. Singkat saja. 1. Masjidnya atapnya atap tumpang. Kalian bisa melihat atap masjid kita, atapnya tumpang, ada 3 atap tersusun. Itu dari alun-alun atau dari agak luar sana. Itulah ciri masjid kuno pada zaman kerajaan, atapnya tumpang, kayak rumah joglo, Mas. 1. 2, ada serambi masjidnya. Ini serambinya. Ya. Kemudian berbentuk bujur sangkar. Kemudian yang keempat, lantainya tinggi. Lantai yang tinggi ini menjadi sejarah buat Banyumas. Karena apa? Banyumas dulu pernah mengalami banjir besar. Tidak ada banjir besar kecuali pada zaman itu. Pada tanggal 21 sampai 23 Februari ya, tahun 1836 kurang lebih, Banyumas mengalami banjir. Banjir yang sangat besar karena hujan terus-menerus, akibatnya Sungai Serayu meluap. Ketika Sungai Serayu meluap, tingginya masuk ke daratan sampai 3,5 meter. Di tempat dataran yang rendah sampai rumah banyak yang tenggelam. Maka orang-orang pada mengungsi ke tempat yang tinggi. Salah satunya adalah masjid ini. Masjid ini secara lantainya tinggi. Kalau tadi kita masuk ke dalam, lebih tinggi lagi. Kalau Pak Wahyu duduk di sini, itu setinggi orang berdiri di halaman. Sehingga ini menjadi masjid pilihan ketika terjadi banjir pada tahun itu. Ya, makanya kemudian ada istilah anak bedik mangan manggar. Tahu? Bedik mangan manggar. Bedik itu ikan yang hidup di kali, manggar itu bunga kelapa. Masa iya ada ikan makannya bunga kelapa? Karena banjir. Banjir saking besarnya naik setinggi pohon kelapa. Kalau ikannya mau makan bunga kelapa bisa. Itu ketika Banyumas bahkan merata di Jawa terjadi banjir besar, orang-orang yang memasuki masjid ini menjadi selamat. Jadi lantai masjid kita tinggi, memiliki sejarah tersendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, cirinya masjid kita itu dibatasi tembok keliling. Sejak tadi kalian masuk melalui pintu gerbang, kemudian sampai belakang dibatasi tembok keliling. Jelas batasnya seperti sebuah benteng kerajaan. Memang dulu masjid ini dibangun pada masa zaman kerajaan Mataram Islam, sehingga masjid ini mirip dan banyak kesamaannya dengan masjid di Yogyakarta, di Surakarta, di Demak. Masjid ini banyak miripnya. Cirinya atap tumpang,
memiliki serambi berbentuk bujur sangkar, lantainya tinggi dan dibatasi tembok keliling. Itu zaman yang pertama. Kemudian yang terakhir, yang kedua, tahun 1755 juga zamannya sudah penjajahan Belanda. Betul? Indonesia dijajah Belanda? Betul ya? Artinya Belanda itu masuk ke Banyumas. Orang-orang Belanda ketika masuk ke Banyumas juga mereka kepingin menguasai Banyumas. Karena apa? Banyumas itu subur, hasil buminya melimpah. Betapa tidak, Banyumas dikelilingi oleh pegunungan, juga dikelilingi sungai Serayu. Di sana ada Gunung Slamet, menjadikan Banyumas termasuk kota yang subur. Maka Belanda ingin menguasai Banyumas. Ketika Belanda masuk ke Banyumas, ternyata ketika menguasainya dengan cara membangun infrastruktur, sekolahan dibangun, pemerintahan dibangun, rumah sakit dibangun. Kalau di sini ada sekolahan, itu sekolahan peninggalan Belanda. Ada Kartini School, Island School, Forswalk School, banyak peninggalan Belanda. Bahkan di kota lama Banyumas banyak rumah-rumah peninggalan Belanda yang sekarang banyak ditinggali orang-orang Cina. Itu zaman Belanda dibangun Banyumas, termasuk masjid kita. Masjid kita juga dipengaruhi oleh gaya Belanda. Mari kita lihat. Dilihat dari pintunya, tinggi, lebar, besar, seperti orang Eropa. Orang Barat itu tinggi, maka pintu masjid kita ini menggambarkan pintunya orang-orang Eropa, termasuk jendela-jendelanya. Dan yang sangat jelas itu ininya, temboknya. Temboknya sangat tebal. Inilah tembok yang dibangun pada masa zaman kolonialisme Belanda, temboknya tebal. Maka kalian bisa melihat dengan mudah kalau jalan-jalan di kota lama ada bangunan kok temboknya tebal, itu biasanya peninggalan Belanda. Maka masjid kita pun ada budaya Belanda. Maka dengan demikian kesimpulannya, masjid yang sedang kalian kunjungi hari ini, Masjid Agung Nur Sulaiman, adalah masjid yang memiliki dua kebudayaan tergabung menjadi satu, yaitu budaya kerajaan Mataram Islam dan budaya Eropa, yaitu Belanda yang menjajah kita. Inilah Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas. Jelas sampai sini? Ya, tepuk tangan boleh. Baik, yang terakhir sebagai penutup, kemarin ada yang bertanya, masjidnya diberi nama apa? Nur Sulaiman. Lengkapnya Masjid Agung Nur Sulaiman. Agung itu artinya masjid yang kedudukannya di ibu kota kabupaten. Dulu di sini ibu kota, maka sebutannya Masjid Agung. Kemudian Nur Sulaiman ternyata dua nama. Nur, nama lengkapnya Nur Daiman. Beliau seorang kiai, seorang demam. Asalnya dari desa Gumelang, Susukan, Banjarnegara. Bapak Nur Daiman, beliau adalah arsitek masjid kita ini, yang membangun dengan dua gaya kebudayaan tadi adalah Bapak Nur Daiman. Berarti apa? Bapak Kiai Nur Daiman ilmunya tidak kaleng-kaleng, bisa membangun masjid dengan gaya tradisional kerajaan Mataram Islam digabungkan menjadi masjid modern gaya Eropa. Maka Bapak Nur Daiman itu pantas namanya dijadikan nama masjid ini. Nur Daiman diambil nurnya. Kemudian yang kedua, Sulaiman. Nama lengkapnya adalah Ki Ageng Sulaiman. Beliau juga seorang kiai, seorang demam asal dari tanah perdikan desa Gumelang, Susukan, Banjarnegara. Beliau adalah penghulu pertama masjid ini. Penghulu bukan yang di KUA, bukan. Penghulu adalah jabatan tertinggi di masjid.
Penghulu pertama masjid kita ini yang mengangkat adalah Sultan Kerajaan Mataram Islam. Dan penghulu pertama masjid kita ini adalah Bapak Ki Ageng Sulaiman. Bapak Ki Ageng Sulaiman ketika jadi penghulu di masjid kita ini, Banyumas masih sepi, masjidnya masih sepi. Maka beliau mengajak masyarakat, yuk ke masjid, yuk sholat, yuk ngaji. Maka sejak saat itu masjid ini ramai, makmur, banyak yang sholat, banyak yang ibadah. Maka kalau ditanya siapakah ulama Banyumas yang menyebarkan agama Islam, tidak lepas dari jasa Ki Ageng Sulaiman. Maka Ki Ageng Sulaiman layak namanya menjadi nama masjid kita, diambil Sulaiman. Jadi namanya menjadi Masjid Agung Nur Sulaiman. Kami berdoa mudah-mudahan seluruh santriwan santriwati dari Madrasah Al-Ittihad 2 Pasir Lor Pasir Muncang semuanya Karangluas ya, dari Pasir Lor Karangluas ya, semoga menjadi anak yang soleh-solehah yang berguna bagi agama nusa dan bangsa, dan akan menjadi pewaris negeri ini yang akan memberikan manfaat yang besar untuk dunia akhirat. Allahumma amin. Baik, sebagai penutup memberikan satu semangat buat adik-adik semuanya. Angkat tangan setinggi ini, tirukan Pak Wahyu. Aku harus. Kalau harus maju. Ulangi. Aku harus sehat. Aku harus kuat. Aku harus pintar. Aku harus juara. Aku harus sholat. Aku harus surga. Tepuk tangan. Baik, terima kasih atas kunjungan dan ziarah dari keluarga besar Madrasah Diniyah Al-Ittihad 2 Pasirul Karangluas. Semoga keadaan kita senantiasa diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin.